Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ikhwatal iman wal akhawat fillah, para peserta kajian Ahad Berkah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita mengetengahkan sebuah judul kajian, kenali gangguan jin dan terapinya. Kenali gangguan jin dan terapinya. Apa yang akan kami sajikan ini adalah ringkasan dari tulisan yang kami buat. Tulisan yang kami buat ada 4 bab berkaitan dengan gangguan jin dan terapinya. Dan tentu kajian kita di sore hari ini lebih bersifat teoritis. Adapun besok insya Allah dikhususkan bagi mereka-mereka yang ingin menjadi wasilah membantu saudara muslim dengan ruqyah, menjadi terapis ruqyah, besok akan kita berikan pelatihan. Pelatihan bagaimana menjadi praktisi ruqyah tanpa menyebabkan pasien kesurupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam. Semoga kita ditakdirkan menutup usia sebagai seorang muslim, dan semoga kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembahasan berkaitan dengan kenali gangguan jin dan terapinya. Adapun pokok-pokok kajian dan bahasan kita secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah sedikit banyak kita berbicara tentang gangguan jin. Yang kedua, kita akan berbicara tentang terapinya. Inilah 2 pokok kajian kita di sore ini. Kajian pertama adalah tentang gangguan jin, dan yang kedua tentang terapinya. Adapun berkaitan dengan gangguan jin adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengarkan, sering ditanyakan, atau sering dijumpai. Yang pertama, apakah jin bisa mengganggu manusia? Yang kedua, mengapa jin mengganggu manusia? Apa motif, apa alasan jin mengganggu manusia? Yang ketiga, bagaimana cara jin mengganggu manusia? Yang keempat, apa pintu-pintu masuknya jin di tubuh? Yang kelima, apa dampak gangguan jin bagi manusia? Apa perbedaan jin, setan, dan iblis? Apakah jin dan manusia bisa saling bekerja sama? Dan yang terakhir, kajian kita yang ke-8,
berkaitan dengan gangguan jin, apakah kelebihan dan kelemahan jin. Mari kita jawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Barulah kita masuk ke sesi terapi gangguan jin. Apakah jin bisa mengganggu manusia? Apakah jin bisa mengganggu manusia? Ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Tentu berdasarkan ayat yang kedua dari surat Al-Falaq yang sudah kita hafalkan bersama, itu menjadi dalil petunjuk bahwa jin bisa mengganggu manusia. Ketika kita diajari Allah untuk berlindung kepadanya, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah a'udzu, aku minta perlindungan. Birabbil falaq, kepada Rob yang menguasai waktu falak, yaitu waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Ayat itu menjadi petunjuk ada makhluk yang berpotensi menimpakan gangguan, menimpakan kejahatan. Dan makhluk yang berpotensi menimpakan gangguan dan kejahatan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ada 4. Yang pertama manusia. Manusia berpotensi menimpakan gangguan kepada manusia lainnya, baik dengan lisan atau dengan perbuatannya. Yang kedua jin. Jin berpotensi menimpakan gangguan kepada manusia. Yang ketiga, binatang. Binatang juga berpotensi menimpakan gangguan kepada manusia. Dan kemudian yang keempat, makhluk-makhluk kecil yang tak terlihat atau tak nampak mata. Seperti virus, bakteri, sel-sel yang jahat di tubuh seperti sel-sel kanker dan seterusnya. Nah, dari sinilah teman-teman sekalian kita tahu bahwa jin salah satu makhluk yang berpotensi menimpakan gangguan kepada manusia. Salah satu bentuk gangguan manusia itu adalah kesurupan. Apakah jin bisa merasuki manusia? Jawabannya apa? Bisa atau tidak? Dalilnya? Dalilnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 275. Di surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Para ulama tafsir menjelaskan tidak mungkin Allah memberikan suatu perumpamaan kecuali faktanya, realnya ada. Bahwa mereka yang mengkonsumsi riba tidak dapat berdiri dengan tegak, tidak dapat berdiri dengan kokoh, kecuali seperti berdirinya seseorang yang diganggu setan. Kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan setan, kesurupan jin, yaitu sempoyongan. Itu dalil bahwa jin bisa mengganggu manusia dalam bentuk terjadinya kesurupan. Oke. Hal yang pertama dari pertanyaan berkaitan dengan gangguan jin sudah terjawab. Apakah jin bisa mengganggu manusia? Jawabannya adalah iya. Mari kita melanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Mengapa jin mengganggu manusia? Mengapa jin mengganggu manusia?
Ada 8 motif atau 8 alasan kenapa jin mengganggu manusia. Kenapa jin mengganggu manusia? Pertama, ada jin yang mengganggu manusia karena alasan suka kepada manusia. Disebutlah gangguan jin mahabbah. Jin laki-laki yang suka kepada perempuan manusia disebut jin asyiqun. Dan jin perempuan yang suka kepada laki-laki manusia disebut jin asyiqah. Jin asyiqah. Nah, di antara ciri di tulisan saya ada penjelasan lebih dalam berkaitan ini. Tapi kita tidak akan uraikan karena waktu kita terbatas. Adalah bahwa di antara ciri dan alasan jin mengganggu manusia adalah mahabbah. Dan bagaimanakah seseorang yang diganggu oleh jin karena alasan mahabbah? Di antaranya adalah selalu bermimpi bertemu dengan sosok di dalam mimpinya, baik laki-laki atau perempuan, dan terjadi hubungan seksual. Saya pernah mendapatkan kasus seorang laki-laki yang badannya kurus kering. Ternyata setiap malam dia bermimpi. Ini nggak ada kaitannya dengan ikhwan yang sedang kurus sekarang. Nah, ada yang pernah kami jumpai seorang ikhwat tubuhnya itu badannya kurus kering. Setiap malam dia harus mimpi basah, setiap malam. Setiap malam dia mimpi basah. Mimpinya itu adalah bersetubuh dengan sapi. Setiap malam. Sampai badannya kurus. Setiap malam dia bersetubuh dengan sapi. Nah, setelah kemudian kita deteksi ternyata memang ada gangguan jin kepadanya. Dengan izin Allah, diruqyah, Allah menghadiahkan kesembuhan kepadanya. Kebanyakan perempuan diganggu oleh jin asyiqun adalah karena masuk kamar mandi tidak baca doa. Dan ini berbahaya sebab gangguan jin asyiqun atau jin asyiqah adalah sulit dapat jodoh. Itu diantara bahaya gangguannya. Atau benci dengan lawan jenisnya. Laki-laki jadi benci melihat perempuan, perempuan jadi benci melihat laki-laki. Nah, itu adalah juga diantara dampak gangguan jin asyikun atau jin asyiqah. Baik, kita tidak urai panjang lebar supaya kita bisa menuntaskan materi ini. Kita lanjutkan. Yang kedua, ada jin yang mengganggu manusia karena intikom. Apa itu intikom? Ingin balas dendam. Ini biasanya sering terjadi karena manusia tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian. Misalnya Nabi melarang kita untuk membuang air panas di tanah kecuali diawali dengan basmalah. Nah, air panas mungkin pengen masak Indomie dan air panas yang tidak terpakai dari Indomie tersebut dibuang ke wastafel atau dibuang keluar. Jika tidak menyebut nama Allah, bisa saja menimpa jin. Dan jin tentu merasakan kesakitan dengan siraman air panas itu dan terjadilah intikom, balas dendam. Baik jin itu yang melakukan balas dendam atau keluarga dari jin tersebut. Atau biasanya kasus yang juga sering kita temukan, kegiatan mahasiswa, perkemahan,
di mana mereka kemudian dalam agenda api unggun, mahasiswa diperintahkan oleh senior untuk mengambil kayu-kayu di hutan. Ada yang kemudian menebang pohon-pohon, mengambil ranting-rantingnya, tapi tidak menyebut nama Allah. Ada jin yang kemudian terluka dengan perbuatan manusia itu, maka terjadilah intikom, balas dendam. Pernah kami dapati kasus Mahasiswa Wika, ada kurang lebih 20 orang ya, itu kesurupan massal. Kegiatan mabit di luar gitu ya. Kalau nggak salah di daerah Puncak. Dibawa ke Masjid Wika tuh 20 orang, kebanyakan perempuan. Ya. Nah, itu adalah jin yang mengganggu manusia karena intikom, balas dendam. Ada juga kasus yang kami temukan mahasiswa terkena gangguan jin. Kebetulan di tempat kosnya itu airnya menggunakan sumur. Tapi sumur yang menggunakan wasilah gayung yang kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Menggunakan tali, masih tradisional. Nah, gayungnya itu dilempar turun dengan keras. Setelah kemudian selesai hajatnya, tidak lama dia kesurupan. Ternyata jin yang ngaku bahwa kepalanya terkena lemparan gayung tadi. Dan dia intikom, dia balas dendam. Kemudian ada jin yang mengganggu manusia karena memang usil, jahil. Ini biasanya tempat-tempat atau ruangan yang telah lama kosong atau telah lama ditinggali, lalu kemudian datang orang lain menempati tempat atau ruang yang telah lama kosong, yang telah lama ditinggali oleh pemiliknya. Kita masuk ke dalam ruangan itu, tidak membaca doa, tidak meminta perlindungan kepada Allah, maka terkena gangguan jin. Kemudian ada jin yang mengganggu manusia karena manusia yang mengundang kedatangan jin melalui jimat, melalui wafak, melalui talazim, benda pusaka dan lain sebagainya. Bahkan ada pernah muslimah yang terkena gangguan melalui tasbih, alat tasbih. Sebab alat tasbih itu pemberian dari ya saya sebut saja tidak berlebihan dukun. Diberikanlah tasbih itu, diberikan ajaran-ajaran untuk dia baca di jam-jam tertentu, hari-hari tertentu. Yang setelah kami dengarkan bacaannya, itu adalah bacaan pengundang jin. Nah, waktu ahwat ini kita ikhtiar ruqyah, butuh waktu yang agak lama sampai akhirnya Allah memberi petunjuk melalui tasbih yang selalu dibawanya. Setelah tasbihnya kita ambil, kemudian kita minta kepada Allah agar dihilangkan pengaruh jahat yang ada dalam tasbih ini, yaitu ada energi negatif, diniatkan oleh mungkin dukun melalui tasbih itu sehingga menjadi buhul. Akhirnya kemudian setelah tasbihnya kita minta kepada Allah dihilangkan energi. Ya, sebab ada gangguan-gangguan jin itu benar-benar menggunakan media imajinasi, hayalan. Diimajinasikan selagi ikatan tasbih ini utuh, maka dia menjadi kekuatan untuk jin yang akan membantu pemiliknya. Jadi tasbih juga bisa menjadi media buhul untuk gangguan seseorang ketika tasbihnya menjadi jimat bagi seseorang. Nah, setelah diputuskan tasbihnya, karena juga harganya tidak seberapa ya, bukan tasbih yang mahal banget gitu ya. Nah, setelah diputuskan dengan izin Allah sembuhlah muslimah tersebut. Ya. Baik, jadi ada manusia yang mengundang kedatangan jin melalui jimat, wafak, talazim, benda-benda pusaka dan lain sebagainya. Ada manusia yang diganggu oleh jin karena manusia meminta jin menjadi khodam melalui ritual khusus atau dengan melakukan amalan bid'ah demi mendapatkan karomah, tetapi yang datang bukan karomah, istidraj, bantuan dari setan. Ya, bantuan dari setan.
melakukan suatu amalan ibadah tapi niatnya adalah pengen mempunyai karomah, maka yang datang nantinya adalah istidraj, bantuan dari setan dan bukan karomah. Ada gangguan jin yang datang kepada seseorang atau menimpa seseorang berupa gelombang ain. Gelombang ain atau gelombang pandangan dari mata yang kagum kepada orang tertentu atau benci kepada orang tertentu. Jadi gelombang ain itu bisa datang dari dua sisi. Datang dari pandangan kekaguman dan datang dari pandangan kebencian atau kemarahan. Tapi gangguan ain itu tidak akan menimpa korban kecuali ketemu langsung. Tidak bisa dengan foto, tidak bisa dengan video, tidak bisa dengan khayalan. Gangguan ain mesti ketemu langsung. Ya, misalnya dalam suatu pertemuan, tiba-tiba seseorang melihat orang tersebut dengan pandangan kekaguman. Nah, dari pandangannya itu mengeluarkan gelombang negatif, lalu jin memanfaatkan gelombang itu untuk menyerang manusia yang ditimpakan ain, disebutlah ma'yun, orang-orang yang terkena gangguan ain. Misalnya seseorang kagum kepada orang lain, tapi dalam ungkapan kekagumannya dia tidak menyebut nama Allah. Misalnya dia lihat seseorang, dia mengatakan, wah hebatnya orang ini, tampannya orang ini, pintarnya orang ini, cantiknya wanita ini. Ungkapan kekaguman tidak diawali dengan nama Allah, keluar gelombang negatif, maka jin mengendarai gelombang negatif itu untuk menimpakan gangguan kepada manusia yang dipuji, dikagumi tadi. Ya. Ada pernah kasus mahasiswa juga, mahasiswi, seorang muslimah yang ya karena sesama muslimah nggak apa-apa mereka lepas jilbab ya, sesama muslimah, dengan dipastikan dalam ruangan itu tidak ada ikhwan. Maka tidak ada ikhwan dan tidak boleh ada wanita kafirah. Sebab wanita kafir dihukumi seperti laki-laki bagi muslimah. Jadi kalau ada wanita kafir, muslimah wajib pakai jilbab. Nggak boleh tidak. Tapi kalau sesama muslimah tidak mengapa mereka melepas jilbab. Nah, ada seorang muslimah yang kemudian dikagumi rambutnya, mungkin rambut sansil gitu ya. Dikagumi kemilaunya, hitamnya. Tidak lama setelah itu muslimah ini merasakan gatal luar biasa di kepalanya. Sampai rambutnya rontok. Ya, ternyata dia tertimpa gangguan ain. Banyak muslimah-muslimah yang mengagumi ya rambutnya itu. Nah, ini hati-hati. Dia tidak bermaksud merusak saudarinya, tapi ungkapan kagumnya itu tanpa mengawalinya dengan nama Allah menyebabkan gelombang negatif keluar dari pandangannya, dimanfaatkan oleh setan untuk merusak orang tersebut. Disebutlah sebagai gangguan ain. Disebut juga sebagai sihir ain. Karena pengaruhnya itu halus, tak terlihat, tak terasa. Tiba-tiba saja seseorang terkena dan dia nggak tahu siapa yang menimpakan kepadanya. Disebutlah gangguan ain. Ikhwatal iman, gangguan ain bisa menyebabkan kematian. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmizi, aksaru man yamutu min ummati ba'da qadahillahi wa qadarihi bil ain. Banyak umatku yang meninggal dunia setelah takdir Allah, penyebabnya adalah karena ain. Jadi banyak umat Rasulullah yang meninggal dunia itu sebab kematiannya adalah gangguan ain. Maka gangguan ain bisa menyebabkan kecelakaan. Naik motor tiba-tiba blank, hilang kesadaran, terjadi kecelakaan. Terkena ain. Atau pandangan kemarahan, kebencian kepada seseorang. Ya, lewat seseorang yang dibencinya, ditatapnya dengan pandangan kebencian, itu mengeluarkan gelombang negatif. Akhirnya orang yang dibenci tadi terkena gangguan ain.
Nah, teman-teman sekalian, adapun yang membedakan gangguan ain dengan gangguan hasad. Hasad itu sama dengan gangguan ain. Bedanya kalau gangguan ain itu menimpa korban mesti ketemu langsung dengan yang menimpakan ain padanya. Sedangkan gangguan hasad, dia bisa menyebabkan korbannya tertimpa musibah, gangguan jin, tanpa harus ketemu langsung. Bisa melalui video, bisa melalui foto, bisa melalui khayalan. Dan kalau gangguan yang datang dalam bentuk gangguan hasad, pasti datang karena kebencian dan kemarahan, bukan kekaguman. Kalau ain masih bisa dalam bentuk kekaguman, maka ain, suami bisa menimpakan ain kepada istrinya, istri bisa menimpakan ain kepada suaminya. Orang tua bisa menimpakan ain kepada anaknya, anak bisa menimpakan ain kepada orang tuanya. Ada salah satu jamaah, tanpa kami sebutkan namanya, seorang ibu yang kemudian mengeluhkan anaknya yang gatal-gatal seluruh tubuhnya. Sudah berbagai tempat didatangi, sudah berbagai merek salep yang digunakan, tidak juga kunjung sembuh. Setelah kita kemudian wawancara bundanya ini memang anaknya Masya Allah diberikan, anaknya masih kecil ya, usia sekitar 6 tahun 7 tahun. Tapi anak ini memang diberikan kelebihan oleh Allah, paras wajah yang cantik. Yang setiap orang yang melihatnya pengen melihatnya beberapa kali gitu. Nah, sang bunda selalu memposting foto anaknya. Ya, di usianya sejak usianya 2 tahun, 3 tahun terus. Di statusnya itu foto-foto anaknya terus. Kebanyakannya. Senyum anaknya difoto, ya. Keceriaan anaknya difoto, divideokan. Nah, setelah usia 7 tahun waktu itu kami jumpai, anak itu penuh dengan bentolan-bentolan di tubuhnya, bahkan mengeluarkan darah karena gatal. Gatal luar biasa, nangis setiap malam. Ya, karena gatal. Sudah berbagai merek salep digunakan, gak sembuh-sembuh. Udah datang ke rumah sakit, berbagai tempat yang disarankan, gak sembuh-sembuh. Nah, itu salah satu ciri gangguan ain. Jadi ciri gangguan ain itu penyakit medis, terdeteksi medis, tidak sembuh secara medis. Itu ciri gangguan ain. Saya ulang, ciri gangguan ain, penyakitnya kalau menimpa manusia, penyakit medis, terdeteksi medis, tapi tidak sembuh secara medis. Itu adalah ciri gangguan ain kalau menimpa manusia. Nah, kalau kemudian hasad, teman-teman sekalian, itu datang dari kebencian dan kemarahan, itu tidak mesti ketemu langsung. Dengan foto, dengan video bisa menimpakan gangguan hasad kepada seseorang. Ingat, dalam postingan kebahagiaan kita, tidak semua orang berbahagia melihatnya. Ada juga orang-orang yang benci. Ada juga orang-orang yang tidak ridho dengan kebahagiaan kita. Itulah orang yang hasad. Itulah orang yang hasad. Nah, pandangannya ke kebahagiaan yang terlihat dalam postingan kita itu bisa mengeluarkan gelombang negatif yang bisa menimpa kita dan keluarga kita. Nauzubillah. Nanti kalau kita terapi, di antara ciri mendeteksi hasad atau tidak, ditekan dada kita gitu ya. Tekan dada lalu baca beberapa, tidak sekarang ya. Cuman deteksinya ditekan saja, kalau terasa kok sakit ya ketekan gitu. Nah, itu berarti ada gangguan hasad. Ada gangguan hasad. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada gangguan jin dalam bentuk warisan dan dari leluhur, disebutlah gangguan jin nasab. Gangguan jin nasab atau jin warisan. Ya. Biasanya seseorang yang punya gangguan jin nasab atau tertimpa gangguan jin nasab ini karena orang tuanya bersekutu dengan dukun atau orang tuanya punya khodam, punya jin. Nah, jin inilah yang diwariskan kepada keturunannya. Kalau dia memberitahu kepada jin bahwa ini dari keturunanku yang akan kamu jadikan majikan berikutnya, maka jin itu dengan setia mengikuti. Tapi jika kemudian si pemilik jin pertama ini tidak
memberikan petunjuk siapa dari anggota keluarganya yang akan menjadi penggantinya, maka jin akan memilih dari keluarganya atau anak keturunan majikannya yang ciri, sifat, dan karakternya mendekati majikannya. Ya, mendekati majikannya. Dan apabila seseorang sudah ditunggangi oleh jin nasab, jin warisan, dia akan memiliki sejumlah kelebihan-kelebihan yang sebenarnya adalah penyakit, diantaranya bisa menerawang, bisa melihat dari kecil. Inilah yang kebanyakan kita tertipu dengan istilah indigo. Dan orang-orang mengatakan itu karunia Allah. Bukan, itu penyakit, itu gangguan jin yang harus dilepas, harus dihilangkan. Ya. Ada salah seorang mahasiswi di Depok yang pernah kami jumpai, itu punya kemampuan melihat penampakan. Tapi nanti akan kita bahas bahwa yang dilihat itu bukan wujud asli jin, penampakan saja. Ya. Dia bisa menerawang. Alhasil perempuan ini, teman-teman sekalian, dia takut. Jadi dia keseringannya lebih senang menyendiri, tidak mau bergaul. Karena apabila dia bergaul dengan orang, lalu ada sesuatu yang membuatnya marah, itu kemarahannya tak terkendali. Apabila dia mengucapkan sesuatu misalnya celaka, itu orang itu tertimpa dengan musibah. Kenapa? Karena jin langsung membantu untuk menuruti apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Ya, berbahaya. Lalu ketika kemudian keluarganya mengatakan ini karunia, kita bantah. Saya panggillah anak tersebut, udah selesai kuliahnya waktu itu. Saya tanya, apakah Anda senang dengan ini? Enggak, Ustaz. Nah, kita sampaikan kepada keluarganya, dia menderita dengan kemampuan ini. Dan ini istidraj dari setan. Akhirnya kemudian kita bimbing ikrar bahwa dia sungguh-sungguh ingin melepaskan ini. Dan keluarganya tidak boleh menganggap ini kelebihan. Keluarganya setuju semuanya, kita minta berdoa kepada Allah untuk dihilangkan. Ya, jadi itu bukan karunia dari Allah, tapi itu adalah istidraj dari setan. Kalau punya kemampuan bisa menerawang melihat jin, segera untuk lepaskan. Itu bukan kelebihan, tapi itu adalah penyakit. Jadi tiba-tiba kalau Anda ketemu dengan seseorang, lalu orang ini mengatakan, kok ada yang mengikuti kamu? Anda tidak lihat siapa yang mengikuti, berarti orang yang mengatakan itu ada jinnya, ada khodamnya. Dan teman-teman sekalian, siapa yang bermimpi, katakanlah dia selalu berada di tempat-tempat yang mengerikan, tempat-tempat yang berbahaya, lalu dalam mimpinya dia melihat ada sosok yang selalu menolongnya. Apakah kakek-kakek, apakah kemudian kakeknya, neneknya yang menolong dia, ataukah orang-orang yang putih bersih wajahnya, berpakai jubah menolongnya. Setiap kali dia berada dalam mimpinya itu di tempat yang mengerikan, tempat berbahaya, selalu ada yang menolongnya. Nah, itu adalah cara jin nasab memperkenalkan diri. Ya, kalau sudah ada mimpi demikian, segera konsultasikan. Jangan menganggap, kayaknya saya dapat mimpi yang indah, ketemu dengan laki-laki berserban, menolong saya. Hati-hati, boleh jadi itu cara jin nasab memperkenalkan diri. Jin nasab ingin memberitahukan kepada Anda, saya akan selalu menolongmu. Sebagaimana yang kamu lihat, itulah saya. Saya akan baik padamu, tidak menakuti kamu. Tapi saya akan selalu hadir untuk menolong kamu ketika kamu dalam kesulitan. Itu adalah cara jin nasab memperkenalkan diri. Itu cara jin nasab memperkenalkan diri. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada jin yang mengganggu manusia karena adanya kerjasama jin, dukun, dan orang yang hasad dalam bentuk sihir. Dalam bentuk sihir. Karena orang yang hasad itu, kebahagiaan dia adalah melihat kita menderita. Kalau kita adalah orang yang dia hasad. Ya. Kalau kita adalah orang yang menjadi penyebab hasadnya dia, maka kebahagiaan dia adalah ketika kita menderita. Dan sihir adalah wasilah yang mencapai, yang mengantarkannya atau yang membuatnya bisa tercapai kebahagiaan, yaitu dengan sihir. Maka karena itulah kemudian akar dari sihir adalah hasad. Sehingga ada seseorang terkena gangguan jin karena melalui sihir. Nah, inilah 8
motif atau alasan jin mengganggu manusia. Sihir juga banyak macamnya, banyak tingkatannya, tergantung tujuan dari orang yang hasad itu. Ada namanya sihir tafrik, ya sihir yang ingin menyebabkan perceraian misalnya untuk pasangan suami istri. Ada juga gangguan jin sihir itu adalah membuat seseorang tidak produktif. Setiap kali dia pengen bekerja langsung tubuhnya menjadi lemah, malas. Setiap kali dia pengen bekerja, berbuat yang terbaik, tiba-tiba dia menjadi lemah, malas atau tiba-tiba sakit. Kalau dia berpikir untuk nonton, untuk main, sehat kembali. Begitu dia berpikir untuk bekerja, langsung tertimpa penyakit atau sakit. Nah, itu adalah gangguan sihir juga. Ada korbannya yang pernah kami tangani di wilayah Yasmin tanpa kami sebutkan namanya. Baik, kita lanjutkan. Dari kesemua alasan yang telah disebutkan, alasan yang paling mendasar kenapa jin mengganggu manusia adalah karena manusia lalai dari zikrullah. Ya, dari semua alasan-alasan motif jin mengganggu manusia, ternyata motif terbesarnya adalah karena manusia lalai dari zikrullah. Allah berfirman, "Wa man yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari peringatan Allah Ar-Rahman, dibiarkan dia diganggu setan dan setan tidak akan meninggalkannya. Ya, setan tidak akan meninggalkannya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimanakah jin mengganggu manusia? Bagaimanakah jin mengganggu manusia? Jin dapat mengganggu manusia dikala sadar atau sedang tertidur. Dengan cara diantaranya, jin menampakkan diri dalam bentuk wujud yang menyeramkan atau wujud seseorang yang telah meninggal dunia sehingga menimbulkan ketakutan bagi yang melihatnya. Ingat ini sekali lagi, tidak ada ruh yang gentayangan. Tidak ada orang yang meninggal baru saja dikuburkan sore malam sudah datang bersilaturahmi, ya, ke rumah Anda misalnya. Akhirnya mau ke kamar mandi tengah malam gak berani, takut ketemu dengan yang baru dikubur sore tadi. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu dalil tidak ada ruh yang gentayangan. Siapapun yang sudah dimasukkan ke alam barzakh gak bakal bisa keluar lagi sampai hari kebangkitan. Itu surat Al-Mu'minun ayat 100. Sekarang kalian mau ikuti perkataan dukun bahwa ada dukun yang menipu keluarga. Saya pernah temukan di satu tempat. Si dukun mengatakan, saya bisa panggil ruh bapak kamu yang baru dikubur tadi untuk kita wawancarai apa penyebab kematiannya atau mungkin ada wasiat yang belum tersampaikan, kita panggil. Kita butuh mediumisasi. Ada salah satu keluarga yang akan kita jadikan sebagai medianya untuk masuk ruh bapak kamu di sini. Ada. Waktu itu saya berkunjung ke rumah teman yang meninggal ayahnya. Ya, dan kemudian teman ini mengatakan malam nanti akan ada orang pintar yang akan memanggil ruh bapak kami untuk diwawancarai penyebab matinya. Lalu kemudian mungkin ada wasiat atau pesan yang belum disampaikan kepada sanak famili. Saya katakan itu wajib diingkari, itu dukun. Dan itu setan yang akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Ya. Itu tidak benar. Allah mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Jadi enggak usah takut. Enggak usah takut mendampingi jenazah sampai ke lahatnya. Enggak usah takut. Ya. Kalau Anda takut, nanti jin datang dalam wujud itu. Datang mengetuk pintu rumah Anda. Ya, atau mengetuk dari atap rumah Anda. Ahmad, kamu udah tidur? Dari atap rumah dia mengetuk. Ya, ini saya lapar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah jin. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Baik. Kemudian melempari rumah dengan batu atau pasir atau dengan yang lainnya.
10 hari terakhir, 10 hari yang lalu, bukan 10 hari yang lalu. Waktu kami ada agenda ke Sulawesi, siar dan dakwah selama 10 hari di sana. Beberapa rumah yang kami datangi menyebutkan gangguan adalah tengah malam rumah mereka ada batu, ada pasir. Hampir sama jenis gangguannya di beberapa tempat yang kami datangi. Setiap tengah malam. Ya. Nah, saya katakan mungkin satu perguruan jinnya itu. Ya. Beberapa rumah yang kami jumpai, semua gangguannya sama. Setiap tengah malam ada pasir. Gitu ya, di atap rumah. Kemudian batu menggelinding tapi tidak jatuh. Artinya kedengaran bunyi menggelinding tapi ketika dilihat di sekitar rumah nggak ada batu. Padahal kedengarannya seperti batu besar gitu. Nah, itu adalah diantara gangguan jin. Kemudian jin bisa memindahkan atau menggerakkan atau menyembunyikan barang-barang tertentu di dalam rumah. Ya, jadi jin bisa memindahkan atau menggerakkan atau menyembunyikan barang-barang tertentu di dalam rumah. Tapi sejauh yang kami jumpai belum pernah seperti di film-film kami temui ada pisau terbang. Ya. Belum pernah. Kalau memang jin mengangkat barang, iya, tapi jarang kita lihat langsung benda itu terangkat. Seringnya sudah barangnya berpindah tempat baru kita tahu. Nggak pernah langsung kita dapati, ya kamu sedang apa gitu ya. Nggak ada. Apalagi pisau terbang dan seterusnya. Kemudian menindih manusia yang sedang tidur. Menimpakan was-was, ketakutan dan kecemasan. Mimpi basah dan mimpi buruk yang terus berulang. Jadi kalau mimpi buruk berulang, segera deteksi. Itu boleh jadi gangguan jin. Ketindihan terus menerus, itu juga adalah gangguan jin. Mimpi basah terus-terusan. Kalau sebulan sekali ya mimpi basah itu masih wajar dalam dunia kedokteran. Tapi dalam sebulan bisa sepekan mimpi basah, segera deteksi. Boleh jadi ada jin yang menyukai Anda. Ya. Ada pernah seorang ikhwan, itu dia jadi benci dengan perempuan. Dan dia sampai, Ustaz saya nggak tahu kenapa saya benci kepada perempuan. Tapi sebaliknya kalau saya lihat ikhwan kok saya suka. Ya, setelah kita ruqyah ternyata dia diganggu oleh jin LGBT. Serius ada juga jin LGBT. Alhamdulillah dengan izin Allah setelah diruqyah sembuh. Alhamdulillah setelah itu normal kembali. Normal kembali. Nah kemudian ada gangguan jin menempel atau bersembunyi dan atau menempati bagian tertentu dari tubuh manusia yang menyebabkan sakit, panas, berat, dan kelumpuhan. Ada yang menempel di pundak, terasa berat sekali pundaknya. Tapi dia jin enggak masuk ke tubuhnya, hanya menempel saja. Ya. Tapi dia merasakan berat di pundaknya. Ya, ternyata ditempeli jin-jin menempel seperti lintah. Ya. Ada juga jin yang bersembunyi pada bagian tertentu di tubuhnya. Bahkan ada jin yang memang sudah menjadikan salah satu organ dari tubuhnya itu rumahnya, istananya. Kemudian jin menyesatkan manusia dengan istidraj, yaitu kehebatan di luar nalar yang disangka oleh manusia sebagai karomah. Ya, dia ada seseorang yang menunjukkan kehebatannya, mengambil kemiri, tahu buah kemiri? Kemiri. Nah itu digenggam kemiri hancur. Sekali genggaman. Saya ambil kemiri itu, saya genggam, nggak hancur-hancur. Saya katakan ini yang normal. Ini yang dan Anda tidak normal. Ya benar, ada seorang ikhwan. Jadi ikhwan ini, dia mengambil kemiri, digenggamnya hancur. Saya ambil kemiri itu, saya genggam juga, tapi nggak hancur-hancur. Saya injak-injak kemirinya, nggak hancur-hancur. Saya katakan ini yang normal, Anda tidak normal. Saya tanya apa amalannya. Ternyata setiap malam Jumat dia harus rendam tangannya. Ya, dia rendam tangannya setiap malam Jumat antara maghrib sampai isya. Ya, dia, mohon maaf saya sebut saja, dia adalah salah seorang marbot di suatu masjid. Ya, salah satu marbot di suatu masjid. Nah, dia melakukan amalan itu sudah sekian bulan. Karena dia mungkin baru berguru atau baru belajar. Sekian bulan dia telah lakukan. Dan waktu itu saya sholat di sampingnya. Begitu tasyahud, akhir dia gemetaran seperti ini. Nah saya rasa, aduh ini kayaknya nggak beres nih orang di samping saya. Ternyata dia marbot masjid, setelah kita cerita-cerita, nah dia tunjukkan dia punya kelebihan. Saya katakan tidak, pasti nggak normal nih. Pasti ada penyebabnya. Apa yang kamu lakukan? Pasti ada rutinitasmu. Dia ceritalah bahwa dia mencelup tangannya setiap malam Jumat antara maghrib dan isya.
Nah, saya katakan itulah cara mengundang jin masuk ke tangan kamu ada jinnya. Ya. Nah, jadi dia melakukan memiliki kekuatan di luar nalar, tapi sebenarnya itu gangguan jin. Saya katakan kalau cuma seperti itu, polisi lebih hebat dari kamu. Polisi dengan telunjuknya bisa menghentikan mobil yang bergerak. Ya. Mobil berjalan, polisi dengan telunjuknya berhenti tuh mobil. Saya katakan polisi lebih hebat dari kamu. Polisi bisa membuat kendaraan yang berhenti berjalan. Jalan tuh kendaraan tuh. Hebat polisi ya. Baik, nah teman-teman sekalian, jin bisa menyebabkan permusuhan dan pertikaian sama manusia, diawali dengan buruk sangka. Jadi sedikit-sedikit berburuk sangka ke orang, mudah berburuk sangka, itu gangguan jin. Ya. Selalu bersuuzon dengan orang. Ya. Selalu bersuuzon, mudah bersuuzon, itu diantara gangguan jin. Karena jin akan menyebabkan permusuhan kalau mengganggu manusia. Baik, kita percepat. Pintu-pintu masuknya jin di tubuh manusia. Pintu-pintu masuknya jin di tubuh manusia. Jadi kalau jin itu sudah berniat untuk masuk ke tubuh seseorang, itu enggak langsung masuk. Dia tunggu sampai ada pintu terbuka. Tapi dia sudah mulai mendekati targetnya. Begitu dia dekati terus, dia tunggu sampai ada pintu terbuka. Nah, pintu-pintu yang membuat setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, pertama adalah takut. Nah, ini biasanya gangguannya datang dalam bentuk mimpi-mimpi buruk dulu. Begitu dia ketakutan, jin masuk dalam keadaan dia takut. Ada yang jin masuk ke tubuh seseorang karena kesedihan yang mendalam. Biasanya karena tidak terima dengan suatu musibah yang terjadi, dia sedih, itu jin masuk. Ini tidak sedikit juga korban-korban yang pernah kami temui seperti ini. Ya, jin datang masuk ke tubuhnya karena kesedihan yang mendalam. Ada seorang istri yang dicampakkan oleh suaminya, ditinggalkan suaminya, akhirnya dia terkena gangguan jin karena kesedihannya. Baik, ada gangguan jin kepada seseorang karena kemarahan, emosinya nggak stabil. Begitu dia marah, jin masuk. Ada jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang melalui pintu melamun, kosong, melamun, menghayal, masuk jin. Ada jin yang masuk ke tubuh seseorang melalui pintu tertawa terbahak-bahak. Makanya Nabi melarang kita tertawa terbahak-bahak, sebab tertawa terbahak-bahak yumitu nural qalbi. Dia bisa mematikan cahaya hati. Ya, dia bisa meredupkan bahkan menghilangkan cahaya di hati. Maka jin masuk melalui tertawa terbahak-bahak. Dan ada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia karena tubuh manusia dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah jinnya masuk. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, apa dampak gangguan jin bagi manusia? Apa dampak gangguan jin bagi manusia? Kalau seseorang sudah tertimpa gangguan jin, kalau manusia sudah tertimpa gangguan jin, maka manusia akan tertimpa kegelapan. Kegelapan dalam 4 hal. Pertama, kegelapan secara fisik. Kegelapan secara fisik itu maksudnya adalah ada gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit secara medis. Ya. Terdeteksi medis tapi tidak sembuh atau sama sekali tidak terdeteksi medis. Pasien mengeluhkan sakit tapi medis tidak menemukan penyebabnya kenapa. Atau terdeteksi medis tapi tidak sembuh secara medis. Yang kedua, kegelapan secara psikis. Jadi seseorang itu kalau diganggu jin akan tertimpa kegelapan. Kegelapan fisik, kegelapan psikis, yaitu emosi tidak stabil, berjiwa inferior, berjiwa rendah. Ya. Nah, orang-orang yang berjiwa inferior inilah yang nanti melakukan perbuatan bunuh diri. Karena masalahnya mungkin dia rasa terlalu besar, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya kecuali bunuh diri. Itu adalah orang yang berjiwa inferior. Selalu murung dan sedih, pesimis dalam hidup, ada dorongan untuk mengakhiri hidup yaitu bunuh diri, selalu suuzon, berburuk sangka dengan orang lain. Nah, itu adalah dampak gangguan secara psikis. Ya. Dia melihat beberapa orang sedang berbicara, langsung dia berpikir, sepertinya saya yang dibicarain ini. Ya, dia kecewa, dia sedih lagi. Padahal orang tidak sedang berbicara tentang dirinya, tapi itulah ciri-ciri seseorang terkena gangguan jin, dampaknya secara psikis. Kemudian kegelapan secara finansial, selalu sial dan gagal dalam usaha, selalu ditipu, dikhianati dalam banyak bisnisnya,
dan selalu menanggung banyak kerugian. Itu juga adalah di antara gangguan-gangguan jin yang menyebabkan kegelapan secara finansial. Dan juga ada gangguan yang menyebabkan kegelapan secara prestasi dan karir. Susah dapat jodoh, nah itu termasuk. Susah dapat jodoh, malas beraktivitas, orang yang melihatnya menjadi benci dan tidak suka. Orang yang melihatnya menjadi benci dan tidak suka dan lain sebagainya. Ini dampak gangguan jin bagi manusia. Kemudian apa perbedaan jin, setan, dan iblis? Ya. Apa perbedaan jin, setan, dan iblis? Jin adalah makhluk mukallaf, terbebani kewajiban syariat. Awal muasal diciptakan adalah dari api yang panas dan selanjutnya melalui hubungan pernikahan antara jin laki-laki dan jin perempuan. Dan jin itu ada yang muslim, ada yang munafik, dan ada yang kafir. Jin yang suka mengganggu manusia adalah jin fasik, munafik, dan kafir. Jin yang suka mengganggu manusia adalah jin fasik. Fasik artinya mungkin dia muslim, tapi dia melakukan pelanggaran syariat. Maka disebut jin fasik. Jin munafik dan jin kafir. Nah, jadi jin itu adalah umum. Adapun kemudian setan. Setan memiliki dua makna. Makna secara zat dan makna secara sifat. Adapun setan yang bermakna zat, maka semua jin kafir adalah setan. Ini adalah setan yang bermakna zat. Maka semua jin kafir itu setan. Semua jin kafir adalah setan. Tetapi tidak semua jin kafir bersedia menjadi tentara iblis. Jadi iblis merekrut lagi pengikut-pengikut dari kalangan jin dan juga manusia. Walaupun jin itu jin kafir, belum tentu dia mau menjadi pengikut iblis. Nah, kemudian secara sifat, setan itu adalah titel atau gelar bagi jin atau manusia yang mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Maka ketika kita baca surat An-Nas, minal jinnati wan nas, itu adalah setan dalam makna sifat, bukan dalam makna zat. Bahwa ada manusia bisa dilabeli sebagai setan karena sifatnya, bukan zatnya. Bukan zatnya. Ya, bukan zatnya, tapi sifatnya. Iblis adalah salah satu dari jin kafir yang sombong, takabur, dan terlaknat. Dialah raja bagi semua setan. Bagi semua setan. Jadi iblis itu tunggal, bukan beberapa jin. Bukan satu kelompok jin, bukan. Iblis itu tunggal. Dulu namanya Azazil. Tapi karena sombong, dia merendahkan Adam, dia melanggar perintah Allah, maka Allah menyebutnya iblis. Maka terlabelilah dia dengan nama iblis. Dari kata kerja ablasa yublisu iblisan. Maka saya sarankan kepada Anda nanti, kalau punya anak, jangan memberi nama anaknya iblis. Jangan. Nah, jadi teman-teman sekalian, iblis itu dari kalangan jin. Kata Allah, kana minal jinni. Ya, surat Al-Kafiyat 50. Kana minal jinni. Jadi iblis bukan dari malaikat, tapi dia dari bangsa jin. Dan iblis bukan moyangnya jin. Tidak seperti Adam alaihissalam, moyangnya manusia. Kalau iblis bukan moyangnya jin, tapi dia adalah bagian dari jin atau termasuk keturunan jin. Apa persamaan dan perbedaan antara jin dan manusia? Mumayyizat yang membedakannya dari awal penciptaan, jin itu dari api, manusia dari tanah. Kemudian bentuk fisik. Nah, bentuk fisik, jin itu 3 bentuk kata Nabi. Ya. Jin itu 3 bentuk. Ada jin yang memang bentuknya, zatnya itu bersayap. Ya.
Lahu ajnihatun, kata Nabi, tatiru biha. Ada jin yang memang bentuk aslinya itu bersayap, bentuk aslinya. Walaupun kita nggak bisa lihat bentuk aslinya. Tapi ada jin, wujud aslinya itu bersayap. Yatiru nabiha, dia bisa terbang dengan sayap itu. Inilah jenis jin yang kuat. Jenis jin yang kuat, diantaranya adalah jin ifrit. Ya, diantara jin ifrit. Diantara jin marid, ya dalam surat As-Saffat. Ya, jin maridun. Jin inilah yang punya kemampuan untuk mencuri dengar berita langit sebelum turun surah As-Sajadah. Dan juga sebelum turun surat Al-Jin. Jadi mereka punya kemampuan untuk mencuri dengar berita-berita langit. Ya. Tapi setelah itu mereka tidak memiliki tempat-tempat di langit untuk mencuri dengar berita langit. Kalau ada yang maksa diri, nanti akan ada bintang yang menjadi lemparan-lemparan untuk membakar jin tersebut. Nah, ada jin yang kedua, bentuknya adalah hayyatun wa kilabun, kata Nabi. Bentuk aslinya itu ular dan bentuk aslinya adalah anjing. Bentuk aslinya bukan penjelmaan. Walaupun jin bisa menjelma jadi ular, bisa menjelma jadi anjing, tapi ada jin yang memang wujud aslinya adalah ular. Wujud aslinya adalah anjing. Dan ada jin yang bentuknya itu adalah berpindah-pindah. Nah, ini harus juga kita kenali dalam gangguan. Kalau kita sedang berhadapan dengan gangguan jin yang bersayap, maka Anda harus bersabar menghadapinya dan kenali ciri-ciri gangguannya. Anda meruqyah, dia tertawa. Anda meruqyah, dia bicara gitu. Anda meruqyah, dia menantang Anda, dia senyum, melihat Anda dengan senyuman. Ayo Ustadz, baca lagi. Kalau perlu surat ini Ustadz. Sebenarnya itu adalah sudah menyebabkan dia lemah, tapi dia berusaha untuk mengganggu psikis Anda di dalam meruqyah. Kalau kemudian terbesit dalam diri hati Anda, kok ayat-ayat ruqyah yang saya baca tidak mempan. Nah, saat itu Anda telah kalah sebab sudah meragukan ayat-ayat Allah. Padahal jin yang bersayap ini bisa bertahan dalam majelis ruqyah. Rata-rata dia bisa bertahan antara 15 menit sampai 30 menit. Dia bisa bertahan. Kalau dia sudah mulai lemah, dia akan keluar dengan cepat. Tapi nanti masuk lagi. Masuk lagi. Jadi Anda yang harus bersabar menghadapi jin yang seperti ini. Tapi menghadapi jin gangguan seperti ini kelas berat. Biasanya kalau dukun melibatkan jin-jin seperti ini dalam kekuatan sihir, itu biasanya ada kurban, ada sembelihan. Yang paling sering jin-jin digunakan mengganggu manusia dalam sihir, karena mungkin harganya juga murah, dalam arti syarat untuk memanggil jin seperti ini tidak besar-besar biayanya, yaitu jin ular dan jin anjing. Ya. Kalau sudah jin yang bersayap yang dilibatkan, itu kelas berat gangguannya dalam dunia perdukunan. Nah, sedangkan manusia satu bentuk sejak awal diciptakan, yaitu bentuk manusia seperti kita saat ini. Jadi nggak benar itu manusia adalah jelmaan dari kerang, nggak benar. Meganthropus paleojavanicus misalnya gitu ya, Pithecanthropus erectus sampai Homo sapiens, nggak benar. Kalaupun ada manusia dari kera, itu hanyalah dari Darwin semata. Ya, adapun kita bukan. Adapun Darwin dia bangga dari keturunan kera. Nah, kemudian jenis kelamin, jin ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan manusia laki-laki dan perempuan, nggak ada yang banci, nggak ada yang waria. Tujuan hidup untuk ibadah, mukallaf, dan manusia juga untuk ibadah yaitu mukallaf. Hanya saja keunggulan manusia dari jin, manusia dipilih Allah sebagai khalifah. Inilah yang membuat jin hasad kepada manusia bagi jin yang tidak beriman kepada Allah, hasad. Maka karena itu dia akan berusaha mencari cara dan wasilah untuk menimpakan gangguan kepada manusia karena melampiaskan hasadnya. Kemudian jin itu berpikir dan berakal. Ya, jin berpikir dan berakal sama dengan manusia. Karena apa? Mukallaf, terbebani kewajiban syariat. Hanya saja Rasul diutus dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Kemudian mumayyizat, jin bisa melihat manusia. Tapi manusia tidak bisa melihat jin. Ya, itu adalah mumayyizatnya. Dan kelebihannya adalah jin itu ternyata lebih takut kepada manusia daripada manusia takut pada jin. Meskipun jin bisa melihat kita,
Tapi kelebihan kita dari jin adalah Allah jadikan jin lebih takut kepada manusia daripada manusia takut kepada jin. Nah, kita garis bawahi poin itu sebab poin ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini adalah mental yang harus dimiliki oleh setiap peruqyah. Bahwa di antara kelebihan jin adalah dia dapat mendeteksi ketakutan manusia dan dapat melihat manusia dari tempat di mana manusia tidak dapat melihatnya. Ingat, bukan hanya jin satu-satunya makhluk yang diberikan kelebihan mendeteksi ketakutan manusia. Ada juga makhluk lain seperti kecoa dan anjing. Kecoa dan anjing bisa mendeteksi ketakutan manusia. Kalau ketemu kecoa jangan takut. Kalau Anda takut, kecoa mendekati Anda. Ya, dia akan berlari menuju Anda. Tapi kalau Anda tidak takut, kecoa tidak akan mendekat ke Anda. Coba saja Anda takut, langsung kecoa itu berlari menuju ke Anda. Ya. Tapi kalau Anda tidak takut, kecoanya tidak mendekat. Anjing menggonggong sambil membaca psikologi Anda. Kalau terlihat, terbaca oleh anjing dengan keilmuan atau ilham yang Allah sudah titipkan padanya, kalau dia baca manusia takut, dia akan terus menggonggong dalam keadaan maju. Kenapa? Itulah cara dia menunjukkan kepada majikan, dia bisa diandalkan supaya dia dapat makanan. Tapi kalau kemudian dia membaca gerakan kita tidak ada ketakutan, dia menggonggong dalam keadaan mundur. Dia menggonggong dalam keadaan mundur, berarti dia belum bisa menemukan ketakutan kita. Kalau Anda maju, dia akan mundur terus. Tapi begitu Anda kelihatan mundur satu langkah, dia akan maju beberapa langkah. Anda lari, semakin dia bersemangat mengejar Anda. Ya. Itulah anjing yang normal. Tapi kalau ketemu anjing rabies, itu anjing gila. Maka rumusnya cuma satu, berlari sejauh-jauhnya. Ya, karena anjing gila, namanya anjing gila. Ya. Nah, Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ini surat Al-A'raf ayat 27. Jin bisa melihat kalian dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat jin. Jadi jin bisa melihat kita nggak bisa melihat jin. Tapi kelemahan jin menurut Ibnu Abbas, inilah mental yang harus dimiliki oleh seorang peruqyah, bahwa jin sangat takut kepada manusia melebihi ketakutan manusia terhadapnya. Anda takut kepada jin, tapi sebenarnya jin lebih takut kepada manusia berlipat-lipat. Karena itulah jin tidak pernah berani face to face dengan Anda. Dia beraninya main petak umpet. Nampak hilang, nggak berani face to face. Ya, nggak berani jin itu. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, jangan pernah takut dengan jin. Ya. Tapi jangan cari musuh. Jin juga adalah sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka mukallaf. Makhluk yang terbebani kewajiban syariat. Maka jin adalah hamba-hamba Allah yang juga membutuhkan sentuhan dakwah. Nasihat, maka seorang peruqyah tidak boleh mental awalnya adalah pengen ketemu musuh. Nggak boleh. Tapi itu nanti kita bahas di pelatihan besok khusus bagi calon-calon peruqyah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Terapi gangguan jin. Saya baca cepat saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Dari ayat ini katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq. Bahwa terapi gangguan jin yang paling utama, paling kuat adalah dekatkan diri kepada Allah. Itulah terapi yang paling mendasar untuk melepaskan gangguan jin adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yakin hanya Allah yang maha mampu memberikan perlindungan, penjagaan, pertolongan dan kesembuhan, gak ada yang lain. Baca surat Al-An'am ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menghendaki kamu ditimpa dengan musibah, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu kecuali Allah. Dan apabila Allah menghendaki untukmu kesembuhan, tidak ada yang mampu menolak kesembuhan itu. Jadi kalau Anda pengen meruqyah pasien supaya tidak kesurupan, buat dia di awal mendekatkan diri kepada Allah. Yakin bahwa hanya Allah yang bisa menolongnya, menjaganya dan melindunginya. Insya Allah pasien yang kita tangani tidak akan kesurupan. Ya. Baik, kemudian dekat dengan Allah itu jaminan kemenangan dan penjagaan dari Allah. Siapa yang dekat dengan Allah, Allah akan menjamin kemenangan, Allah akan menjamin penjagaan. Kemudian siapa yang dekat dengan Allah, dia telah membuat benteng dan pertahanan yang sangat kuat. Dan siapa yang dekat dengan Allah, itulah ikhtiar terbaik melepaskan belenggu gangguan jin.
Jaminan kemenangan dan penjagaan dari Allah ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 diberikan kepada 6 kelompok manusia atau 6 manusia yang berkarakter dengannya. Yang pertama, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, menjaga sholat, menjadi ahli sedekah, ikhlas dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah nggak bakal diganggu jin. Ya, sebab ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah yang akan dijaga Allah, diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman dan bertakwa kepada Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar, menjadi ahli sholat, menjadi ahli sedekah, ikhlas dalam ketaatan kepada Allah, nggak bakal diganggu oleh jin, insya Allah. Kemudian benteng dan pertahanan seorang muslim, ya, benteng terkuat kita adalah memperbanyak 4 hal yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Perbanyak 4 hal ini. Itu sudah menjadi benteng. Serangan-serangan setan, jin, sihir, apapun motif jin gak bakal tembus kalau kita memperbanyak 4 hal ini. Di surat Al-Baqarah 186. Pertama, perbanyak takarrub kepada Allah, baik amalan wajib atau amalan sunnah. Yang kedua, perbanyak berdoa, bersegera melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Lalu perkuat iman dan husnuzon kepada Allah, itulah benteng terkuat seorang muslim. Kemudian yang terakhir, ikhtiar melepaskan belenggu gangguan jin. Sebab kalau sudah terkena gangguan jin, berat ibadahnya. Saat itulah dia butuh saudara muslimnya untuk melepaskan dulu nih belenggu gangguan jin, baru dia buat benteng. Nah, lakukan dengan apa? Ruqyah syariah secara mandiri. Tapi seringkali seseorang yang sudah terkena gangguan jin susah meruqyah dirinya. Yang kedua, ruqyah syariah melalui wasilah saudara muslim yang berilmu dan bertauhid. Syarat ruqyah syariah: 1, bacaan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bacaan yang jelas, benar dan difahami meskipun dari selain Al-Quran atau Al-Hadis. Yang ketiga, ruqyah secara zat hanyalah ikhtiar dan wasilah, bukan penyembuhan, tapi hanyalah wasilah saja. Baik, kita cukupkan karena waktu sudah cukup. Sebentar lagi azan maghrib dikumandangkan. Kita belum membuka sesi tanya jawab. Dan besok insya Allah kita ada pelatihan wajib bagi para tim Azura. Dan bagi yang ingin datang silakan. Kalau pengen niat menjadi peruqyah, ya, niat menjadi peruqyah, insya Allah Anda akan terkenal di 2 alam, kata Ustaz Juhaifa. Anda terkenal di kalangan manusia dan di kalangan jin. Ya. Di sini juga ada Ustadz Jajang, ini Ustadz Jajang, beliau SAG, sarjana ahli goib, ya. Beliau spesialis ahli goib. Nah, alhamdulillah dengan banyak terapi, dengan banyak ikut pelatihan, beliau sudah terkenal di 2 alam, alam jin dan alam manusia. Baik, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.